Shalom saudara dan sahabatku, komunitas pemuridan. Mari kita melanjutkan belajar kita bersama-sama dalam buku pemuridan level 2 seperti ini. Dan saudara siapkan juga Alkitabnya, siapkan juga ballpointnya. Kita akan sama-sama belajar di kaki Tuhan, sama seperti Maria duduk di kaki Tuhan dan Tuhan katakan, Maria telah memilih yang terbaik. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Ya Tuhan Yesus, sama seperti Maria duduk di kakimu, mendengarkan Engkau mengajar, demikian kami mau belajar daripadamu melalui buku pemuridan ini. Terangi hati kami Tuhan, kami merindukan harta surgawi, kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan mengenyangkan jiwa kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah saudara, buka buku saudara di halaman 14. Halaman 14. Bukti-bukti bahwa saya telah mengenal Yesus sebagai juru selamatku. Ya, sambil mendengarkan saya, ini adalah bagian yang ke-9 dari pelajaran 1 level 2. Masih pelajaran 1, ini bagian yang ke-9. Bukti-bukti bahwa saya telah mengenal Yesus sebagai juru selamatku. Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, dari ayat-ayat ini kita sudah memahami bagian kita, yaitu kita harus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepadanya sebagai respon kita terhadap kasih-Nya yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Sementara kita melangkah dengan iman, Allah memberikan peneguhan-peneguhan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan secara rohani. Apa saja peneguhan-peneguhan atau bukti-bukti yang menyatakan kepada kita bahwa kita sudah dilahirkan secara rohani? Ada sekitar 4 bukti yang akan kita lihat di sini dalam buku kita. Yang pertama ialah ada kesaksian dari firman Allah. Firman Allah sendiri mengatakan, ketika saudara berhadapan dengan Allah sebagaimana Ia mengatakan diri di dalam firman-Nya, saudara sekarang dapat memiliki keyakinan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Mari buka bersama 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Apa yang firman Allah katakan tentang kelahiran baru? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Alkitab secara khusus Injil Yohanes dan surat Yohanes yang ditulis memberitahu kepada kita dengan nyata bahwa kita memiliki hidup yang kekal ketika kita menerima Kristus. Oke, itu kesaksian dari firman Allah. Kalau bisa dikatakan ini sertifikat dari Allah. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus juga memberikan kesaksian ketika kita lahir kembali atau lahir baru. Roma 8 ayat 16 berkata bahwa Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh telah menjadi anak-anak Allah. Jadi waktu saudara dan saya percaya dan menerima Kristus, Roh Kudus memberi kesaksian kepada roh kita dan berkata bahwa kamu anak-anak Allah. Lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi waktu saudara percaya dan menerima Kristus, roh kita sadar. Roh kita hidup. Roh Kudus hadir. Dan bersama-sama Roh Kudus bersama roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Itu sebabnya bagi saudara yang sungguh sudah terima Kristus, tidak sulit membuat kesaksian. Tidak sulit menuliskan kesaksian keselamatan. Ini adalah hal yang penting harus saudara ketahui. Kalau disuruh bikin kesaksian keselamatan, pelintat-pelintut, itu masih perlu dipertanyakan itu. Kapan dan bagaimana? Bagaimana hidup sebelum, bagaimana menerima, bagaimana sesudah. Ya, itu jelas. Oke? Sekarang ada kesaksian dari kasih kita yang diubahkan. Ya, kesaksian dari kasih. Mari saya ajak kita membuka 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seorang yang sudah lahir baru, dia menerima kasih agape dari Allah, dan cara dia mengasihi juga pasti berubah. Ini satu-satunya kasih yang tidak dimiliki oleh manusia dan diterima ketika dia menerima Kristus. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Apa kata firman Tuhan tentang kasih kita yang sudah diubahkan? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, luar biasa. Kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada orang yang menyakiti kita, itu berubah. Sama seperti Allah mengasihi kita walaupun kita pemberontak, demikianlah kasih seperti itu hadir. Oke? Dari kedua ayat ini berkata, kita dapat mengetahui bahwa kita telah dipindahkan dari kematian ke dalam hidup yang kekal bila ada bukti dalam hidup kita, yaitu bila kita mengasihi orang-orang Kristen lainnya, apalagi saudara kita. Mungkin pernah ada konflik, tetapi kasih kita tidak berubah. Yang berikut, kesaksian ini yang keempat, ini yang terakhir. Ada kesaksian dari hidup yang telah diubahkan. Nah, mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai 6. Inilah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa. Apakah yang sedang kita buktikan ketika kita menaati perintah-perintahnya? Lihat ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tulis di sini jawabannya, apakah yang sedang kita buktikan ketika kita menaati perintah-perintahnya? Kita sedang mengenal Allah. Kita sedang mengenal Allah. Atau kita telah mengenal Allah. Kita telah atau sedang mengenal Allah. Hanya orang yang mengenal Allah yang mau taat. Ya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara taat kepada orang tuamu, karena engkau kenal orang tuamu. Jadi perintah-perintahnya kita ikuti. Itu bukti kasih kita kepadanya. Sama seperti kepada Allah.
Kita mengikuti perintah-perintah Allah karena kita kenal Allah. Dari mana? Melalui kita menerima Kristus. Kristuslah yang memperkenalkan Allah ke dunia ini. Dialah Allah itu sendiri, pribadi kedua dari Tritunggal. Oke? Yang berikut ditanyakan, apakah hasilnya jika kita menaati perintahnya? Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti atau menaati perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Wow. Kita tidak akan pernah sampai kepada kasih yang sempurna. Tapi ketika kita belajar menaati Allah, Allah katakan di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Tulis, kasih Allah sempurna di dalam kita, dan kita yakin bahwa kita ada di dalam Dia. Ya. Dan kita yakin bahwa kita ada di dalam Dia. Oke. Saya baca ulang. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, apa hubungannya kalau ada di dalam Dia? Yohanes katakan, kalau firman-Ku ada di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja. Doa-doa kita dikabulkan. Oke, baik. Lanjut lagi pertanyaannya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia? Ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia? Ketika kita mentaati firman-Nya, itu bukti kita ada di dalam Dia. Tulis. Ketika kita taat firman-Nya, itu bukti kita ada di dalam Dia. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kiranya pelajaran yang singkat-singkat ini menolong kita bertumbuh terus semakin mengenal Allah. Saya ulangi. Ada sekurang-kurangnya 4 bukti yang menguatkan kepada kita bahwa kita memang sudah lahir baru. Ya. Yang baru saja kita belajar, ada kesaksian hidup yang telah diubahkan. Cara kita hidup diubahkan, yaitu mentaati firman-Nya. Yang berikut, ada kesaksian dari kasih kita. Kasih kita berubah, kita sudah menerima kasih agape dari Allah dan bisa menyalurkan kasih model itu. Yang berikut, ada kesaksian dari Roh Kudus. Wow, ini yang luar biasa. Jadi keselamatan itu nggak main-main. Ketika saudara dan saya sungguh mengundang Kristus, ada kesaksian Roh Kudus. Kamu, Priscilla, kamu sudah menerima Yesus. Dan aku katakan kamu anak-anak Allah. Wow, itu luar biasa. Dan kesaksian dari firman Tuhan yang tidak berubah. 1 Yohanes 5:13. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Inilah bukti-bukti bahwa saudara dan saya telah mengenal Yesus, telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan sabdamu, biarlah roh kami mengingat selalu 4 bukti ini, bahwa kami sudah lahir baru dan kami siap menjadi saksi-Mu. Pakai kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.